Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 4, Bahasa Indonesia, subtema 3 dan 4. Bahasa Indonesia, subtema 3. Menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Tuliskan kalimat saran yang terdapat dalam teks percakapan menggunakan ejaan yang tepat. Berkawan dengan tetangga baru. Jadi, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Lani. Yuk, kita ajak yang lain juga ya. Siapa lagi? Aku mempunyai tetangga baru, namanya Mutiara. Dia baru beberapa hari pindah ke sini. Oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Betul Jonas, kata ibuku, kita harus bersikap baik pada tetangga kita. Iya, guru juga mengajarkan kita seperti itu. Kita harus memberitahu Lani kalau ada teman baru. Iya, Lani juga pasti akan senang. Nah, dari teks tadi kita bisa membuat saran. Saranku yaitu, jika kita memiliki tetangga baru, sebaiknya kita bersikap baik pada tetangga baru kita. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu, misalnya kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan. Tuliskan 3 kalimat saran untuk Pak Taryo dan keluarganya. Gunakan ejaan yang tepat. Mengunjungi tetangga baru. Minggu sore, Fitri bersama ibu dan ayahnya pergi mengunjungi tetangga barunya. Namanya Pak Taryo. Pak Taryo baru 1 minggu pindah rumah. Pak Taryo membawa serta istri dan anaknya pindah rumah. Pak Taryo memiliki anak perempuan seusia Fitri. Mereka cepat sekali akrab. Ayah dan ibu Fitri pun duduk di ruang tamu, sedangkan Fitri bermain dengan barunya di teras rumah. Saranku yang pertama, sebaiknya Pak Taryo dan keluarganya bersikap baik kepada tetangga. Sebaiknya Pak Taryo dan keluarganya menjamu tetangga dengan baik. Sebaiknya Pak Taryo dan keluarganya mengakrabkan diri dengan tetangga. Menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Kalimat saran disebut juga kalimat penyelesaian. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun, agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Menyajikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau sajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Tuliskan permasalahan dan penyelesaian teks berikut dalam bentuk bagan. Gunakan ejaan yang tepat. Bekerja bakti bersama tetangga. Setiap minggu pagi, Lani dan orang tuanya ikut bekerja bakti di lingkungan rumahnya. Lani bertemu dengan tetangga-tetangganya. Lani melihat kubangan air yang kotor.
Ia dan teman-temannya membersihkan kubangan itu agar tidak ada jentik nyamuk. Ibu Lani membersihkan taman karena banyak daun berserakan. Sedangkan ayah Lani bersama pemuda lain membersihkan parit. Parit dibersihkan agar sampah tidak menyumbat saluran air. Jika tidak dibersihkan, maka lingkungan rumah akan banjir karena air yang tersumbat oleh sampah. Nah, permasalahan yang ada dalam teks tersebut adalah lingkungan rumah Lani banjir karena saluran air yang tersumbat oleh sampah. Sedangkan kalimat sarannya yaitu, saran yang pertama, sebaiknya setiap minggu pagi Lani bersama tetangga mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Saran yang kedua, sebaiknya parit dibersihkan agar sampah tidak menyumbat saluran air. Bahasa Indonesia Subtema 4. Menjelaskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak warga negara. Kalimat penyelesaian menjelaskan tentang pendapat dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Kita dapat menjelaskan kalimat penyelesaian berdasarkan teks yang ada. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Sebelum menulis kalimat saran, kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan seksama. Setelah itu, kita mencari kalimat yang menunjukkan suatu masalah. Kalimat penyelesaian ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Untuk menemukan saran di dalam teks, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh teks dengan seksama. Kalimat saran biasanya ditulis menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Tuliskan ungkapan penyelesaian masalah berdasarkan teks, gunakan ejaan yang tepat. Berkunjung ke Museum Botani. Minggu ini, siswa SD Erlangga mengunjungi Museum Botani. Museum Botani adalah museum yang menyimpan berbagai macam jenis tumbuhan dari berbagai macam daerah di Indonesia. Mengunjungi museum merupakan salah satu cara menghargai kekayaan negara. Di sana, para siswa dibimbing oleh seorang pemandu dari museum. Di dalam museum banyak terdapat jenis tanaman yang dapat tumbuh di beberapa wilayah saja. Pemandu itu menyatakan bahwa sebagai seorang pelajar, para siswa harus banyak mempelajari ilmu hayati. Ilmu hayati mempelajari keanekaragaman budaya dan tumbuhan di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki pengetahuan tentang tumbuhan di negara sendiri. Mengingat Indonesia memiliki banyak sekali jenis tumbuhan. Nah, dari teks tersebut, kita dapat membuat ungkapan penyelesaian masalah. Ungkapan penyelesaian masalah yang pertama, sebaiknya siswa SD Erlangga banyak mempelajari ilmu hayati. Yang kedua, sebaiknya siswa SD Erlangga mengunjungi Museum Botani untuk mengetahui berbagai macam jenis tumbuhan di Indonesia. Tiga, sebaiknya siswa SD Erlangga lebih menghargai kekayaan negara dengan cara mengunjungi museum. Sebaiknya siswa SD Erlangga belajar ilmu pengetahuan tentang tumbuhan di negara sendiri. Oke anak-anak, thank you for your attention and thank you for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.